Bab 1636, Mulutmu Harimaumu. Ada apa dengan kota Kama? Apapun situasinya, bawahan sepertimu juga tidak berhak membentak Kak Alden. Kakak sekalian, mulutmu harimaumu. Mengerti? Lebih dari belasan anak pejabat itu menatap Chris sambil tertawa sinis. Mereka sangat memandang rendah Chris. Belasan perempuan di belakang anak pejabat itu juga menyilangkan lengan mereka. Raut wajah para perempuan itu tampak penuh dengan hina. Mereka melihat Chris seperti orang bodoh. Valentino yang sedang berdiri di kejauhan juga sudah memperhatikan situasi di sisi Chris. Dia pun mengerutkan keningnya. Namun, dia tidak buru-buru berjalan ke tempat sana. Sebaliknya, dia hanya mengawasi. Hendrik juga datang ke sisi Valentino, kemudian dia berkata, "Tuan muda Valentino, apakah Anda tahu putra mahkota Alden kota Kama Alden?" Saat Hendrik mengungkit Alden, tatapan matanya berubah menjadi sangat serius. Valentino mengangguk, lalu dia bertanya, "Tahu? Sepertinya dia sombong sekali." Hendrik mengangguk, dia berkata, "Latar belakangnya sangat hebat." Valentino mengernyit dan bertanya, "Lebih hebat dari keluarga Anda di kota makmur?" Tentu saja keluarganya tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Anda, tapi mereka sangat berkuasa. Apalagi Jenderal Hanaga dan ayah kandungnya Nyonya Muda Angel hanyalah teman seperjuangan, kata Hendrik. Valentino mengangguk saat mendengar itu. Maksud Hendrik sangat sederhana. Keluarga Anda di kota makmur tentu saja sangat kuat, tapi tempat ini adalah kota Kama yang penuh dengan pejabat korup. Yang paling penting adalah setelah Angel hanya menjadi teman lama Hanaga, belum tentu Hanaga mau membantu Valentino dengan seluruh tenaganya. Tidak apa-apa. Selama mereka tidak keterlaluan, tidak usah menghiraukan mereka. Nanti saat aku punya kesempatan, aku akan secara pribadi mencari orang lembaga kota Kama untuk berbicara dengan mereka. Valentino melambaikan tangannya, dia tidak terlalu peduli. Hendrik menyahut Valentino, lalu dia tidak berkata apa-apa lagi. "Tuan muda Alden, karena kamu sudah datang, silakan duduk. Hari ini adalah acara penobatan kepala keluarga Wijaya. Mari ikut bersenang-senang." Banyak orang menyadari kalau suasananya sudah menjadi aneh, jadi mereka buru-buru mendekat untuk mencairkan suasana. Bahkan Eren juga berjalan mendekat dan berbicara sambil tersenyum. Meskipun mereka sudah mengikuti Valentino dan menjadi bawahan Valentino, mereka juga tidak berani menyinggung Alden. Oleh karena itu, jika Alden berselisih dengan Valentino, tidak ada dari mereka yang berani membantu. Saat itu, posisi mereka akan sangat canggung. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa orang yang merasa lebih baik Alden dan Valentino bermusuhan. Bukankah Tommy hebat? Bukankah Tommy bisa memaksa mereka untuk bersujud? Kamu sangat hebat. Mengapa kamu tidak mencoba menantang putra mahkota Alden yang mempunyai latar belakang kuat? Jika Valentino benar-benar berani menyinggung Alden, orang-orang ini baru menganggap Valentino sungguh hebat. "Hai MPH, acara penobatan kepala keluarga apaan? Dasar orang kampungan." Alden tersenyum sinis, kemudian dia segera berjalan masuk. Semua bos besar kota Kama mengerumuni Alden. "Aku bisa menoleransi siapapun, tapi aku tidak pernah menoleransi orang bodoh. Kalau kamu merasa kamu bisa tinggal, kamu boleh tinggal. Kalau kamu merasa kamu tidak bisa tinggal, kembalilah ke tempat asalmu. Kamu tidak menyukai tempat ini, tapi kamu tetap masuk dan tidak ingin pergi. Apa kamu tidak merasa dirimu murahan?"
Semakin Chris mendengarkan perkataan Alden, Chris merasa semakin kesal. Jadi, dia memarahi Alden. Kali ini, Mario tidak menghentikan Chris. Mario juga merasa sangat kesal dengan sikap Alden yang menghina tempat ini, tapi juga bersikeras untuk tinggal. Tap! Langkah kaki Alden mendadak berhenti. Dia perlahan-lahan berbalik untuk melihat Chris. Di seluruh kota Kama, tidak ada yang berani menunjuk Alden dan mengatainya bodoh. Chris adalah orang pertama. Alden mengernyit, lalu dia melirik jam tangan Chris. Kemudian, Alden pun tersenyum sinis. Alden menekan amarahnya dan bertanya, "Ada apa? Kamu anak orang kaya, ya? Kamu marah? Kamu anak orang kaya dari mana? Haha." Chris mencibir. "Aku tidak peduli kamu anak orang kaya dari mana, tapi kamu harus mengerti bahwa sini adalah kota Kama. Paham? Di kota Kama, kamu jadi orang harus tahu diri." Alden berdiri menyamping dan alisnya terangkat, seolah-olah dia sedang memandang rendah Chris. Aura yang sangat kuat menyebar dari tubuh Alden, membuat orang merasa tertekan. Chris tercengang. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya dan bertanya, "Aku ingin bertanya, kalau aku tidak mau mendengarmu, apa lagi yang bisa kamu lakukan?" Setelah mendengar kata-kata Chris, raut wajah Alden menjadi semakin masam. Belasan pemuda di belakang Alden sudah tidak sabar untuk mencobanya. Jika mereka mendengar ucapan yang tidak mereka sukai, mereka akan langsung bertindak. Aaron dan yang lainnya terus memberi koda pada Chris. Bagaimanapun juga, latar belakang dan identitas Alden benar-benar luar biasa. Apakah Chris tidak menyadari ketika mereka membuat onar 2 malam yang lalu? Bahkan orang sehebat Valentino tidak berani menyentuh satu pun orang lembaga? Orang-orang lembaga sungguh tidak boleh disinggung. Bahkan Valentino tidak berani menyinggung mereka. Sebagai bawahan Valentino, Chris malah berani bersikap kurang ajar kepada putra mahkota Alden. Kalau Chris bukan bodoh, apalagi? "Plak! Plak! Kamu punya nyali!" Alden perlahan-lahan berbalik, kemudian dia menatap Chris. "Kak Alden, untuk apa banyak omong kosong dengannya? Biarkan dia mencoba untuk menyentuh kita. Ingin mendominasi kota Kama? Apa kamu sudah bertanya kepada kami? Kebetulan 2 hari yang lalu Kak Alden pergi berlibur dan semalam baru kembali. Kalau tidak, memang keluarga Wijaya akan ada kesempatan untuk bertindak semena-mena di kota Kama? Benar-benar dikasih hati minta jantung. Kalau kamu punya nyali, kamu boleh coba menyentuh kami. Orang lemah sepertimu jangan berlagak." Dalam sekejap, belasan anak muda yang berdiri di belakang Alden menyemprot dengan nada menghina. Hari ini mereka jelas-jelas ingin membuat onar. Chris mengernyit. Akhirnya dia sudah mengerti Alden dan orang-orang itu. Ternyata mereka benar-benar baru mengetahui kejadian 2 malam yang lalu. Jadi, ini mereka berperilaku buruk hanya untuk memperingat Valentino Wijaya. Sebenarnya, aku sudah tahu apa yang terjadi dengan kota Kama. Dengar-dengar, asosiasi Maple Pavilion sangat tangguh. Jadi, aku merasa agak kesal, kata Alden dengan datar. Auranya sangat mengagumkan, seakan-akan dia mengendalikan segalanya. Akan tetapi, saat Alden menatap Valentino yang berada di kejauhan, seulas senyuman mengejek tersungging di bibir Alden. "Pak Hendrik, apa semua anak penjabat tidak punya otak? Ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa mereka mengerti." Valentino merasa tak berdaya. Hendrik menggelengkan kepalanya, kemudian berkata, "Mereka sudah dimanjakan sejak kecil dan lahir dengan sendok perak di mulut. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Karena mereka tidak pernah mengalami kesulitan dan kekejaman masyarakat, mereka mana mungkin punya otak." Analisis Hendrik benar-benar tepat sasaran. "Ayo kita pergi ke sana. Aku dapat melihat kalau Chris dan yang lainnya sedang menahan amarah." Valentino menggelengkan kepalanya, lalu dia ke arah Chris dan yang lainnya. Bab 1637, Kesenjangan. Saat ini,
suasana di antara Alden dan lainnya dengan orang sisi Chris sudah sedikit tegang. Sampai titik ini, jika ada kata-kata yang diucapkan menyinggung salah satu pihak, mereka mungkin akan memulai pertarungan. Meskipun Mario sangat marah, dia tetap menahan para prajurit Maple Pavilion agar mereka tidak melangkah maju dan mengangkat senjata. Bagaimanapun juga, Alden dan lainnya berlatar belakang politik. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda dengan anak-anak konglomerat biasa. Chris menelan ludah beberapa kali, dia berusaha menekan amarah di dalam hatinya. Hari ini sangat penting bagi Valentino, jadi dia tidak ingin mencari masalah untuk Valentino. Chris juga tidak ingin menyinggung anggota pemerintah kota Kama hanya karena tindakan gegabah sesaat. Melihat Chris tidak berbicara, Alden semakin meremehkannya dan langsung berkata, "Aku cuma mengenal Timothy dari keluarga Wijaya Pulau Wire ini. Memangnya asosiasi Maple Pavilion itu apa? Tommy itu siapa?" Awalnya, Chris sudah sangat berusaha menahan dirinya. Namun ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan lagi. "Kamu bisa menghinaku, tapi kalau kamu menghina Kak Valentino, aku tidak akan tinggal diam," jawab Chris dengan dingin. "Hai MPH, kamu tidak akan tinggal diam? Memangnya kamu itu siapa? Hari ini, aku, Alden Laksmana, sudah menghinanya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Alden melangkah maju, lalu menunjuk kepalanya dan berkata dengan menghina, "Ada banyak orang. Juga ada senjata. Sini, tembak aku." Chris menggertakkan giginya, matanya langsung menyipit. Sorot matanya penuh dengan aura membunuh. Jika yang menantangnya ini hanya sekadar orang berkuasa lainnya, Chris akan segera memerintahkan para prajurit untuk menyerang semua orang itu. Namun, Alden dan yang lainnya berbeda. Jika semua latar belakang belasan anak pejabat ini digabungkan, jelas-jelas mereka akan sangat berkuasa di kota Kama. "Hai MPH, kamu merasa sangat marah, kan?" Alden melangkah maju dan menepuk bahu Chris. Mario buru-buru mendekat dan menabrak lengan Chris, kemudian memberi isyarat kepada Chris agar Chris menahan amarahnya untuk sementara waktu ini. "Tidak ada gunanya untuk marah. Manusia dibagi menjadi beberapa tingkat, kamu harus mengenali identitasmu." Alden berkata dengan datar, lalu mengeluarkan selembar tisu untuk mengelap telapak tangan yang memegang bahu Chris tadi. Seolah-olah menepuk bahu Chris itu mengotori telapak tangannya. "Hahaha, Kak Alden memang luar biasa." Belasan anak pejabat tertawa terbahak-bahak ketika melihat pemandangan ini. Saat ini, Chris ditindas habis-habisan oleh Alden. Belasan anak kolong itu merasa sangat puas sekali. "Shoo!" Alden menyeka telapak tangannya hingga bersih, lalu memasukkan tisu itu ke dalam saku atasan Chris. Gerakan ini sangat menghina sekali. "Ingat, ini kota Kama. Apa kamu mengerti?" Alden tersenyum, lalu berbalik dan hendak berjalan menuju bagian dalam Pulau Wire. Sebagai putra mahkota Alden di kota Kama, dia baru saja keluar untuk berwisata selama 2 hari. Namun setelah dia kembali, kota Kama sudah mengalami perubahan yang drastis dan mengejutkan. Alden tidak bisa menerima semua ini. Karena itu, dia harus memberi peringatan ke orang yang bernama Tommy ini. Alden tentu saja tahu kalau Valentino memang sangat hebat karena dia bisa membawa puluhan ribu prajurit elite ke kota Kama. Akan tetapi, Alden sangat yakin bahwa Valentino pasti tidak berani menyentuhnya. Apa boleh buat, karena Alden memiliki latar belakang hebat. Siapa suruh Alden memiliki latar belakang yang berhubungan dengan pemerintah? Kecuali Valentino sudah gila, baru dia akan berani menyerang orang yang berhubungan dengan pemerintah. Menyerang orang-orang pemerintah berarti sedang melawan seluruh negara Nagon. Bukannya itu sama saja dengan cari mati? Chris membuang tisu itu, lalu menatap Alden sambil berkata dengan nada bicara yang sangat dingin. "Ingat, cepat atau lambat aku, Chris, akan membunuhmu. Aku akan memberimu 10 nyali." Ujar Alden. Alden tidak menoleh, dia mengabaikan kata-kata Chris.
Meskipun kamu memiliki puluhan ribu prajurit bersenjata lengkap, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu tetap tidak berani melawanku. Pada saat ini, Valentino berjalan menghampiri dengan Hendrik. Dia mengernyit dan berkata pada Chris, "Chris, kenapa bicaramu seperti itu? Bukankah sudah kubilang untuk bersikap sopan pada tamu? Ya, tuannya sudah datang." Alden menyeringai, kemudian berdiri di tempat. "Ayah, bagaimana ini? Apa Tommy berani melawan Alden?" tanya Jian dengan suara rendah. Aaron merenung sejenak sebelum berkata, "Bagaimanapun juga, Tuan Muda Tommy harus mengandalkan institusi itu jika ingin melakukan sesuatu di kota Kama. Jadi, aku merasa Tuan Muda Tommy seharusnya tidak berani memprovokasi seseorang yang berhubungan dengan pemerintah." Mendengar apa yang dikatakan Aaron, Jian tidak berbicara. Dengan sifat Valentino yang mendominasi dan kuat, apakah ada orang di kota Kamal yang tidak berani dia provokasi? Namun, hal ini berhubungan dengan orang-orang pemerintah, jadi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang hal itu. "Kak Valentino, aku merasa dia bukanlah tamu. Dia hanyalah orang yang datang mencari masalah," kata Chris sambil menggertakkan giginya. "Mencari masalah?" tanya Valentino dengan berpura-pura bingung dan sedikit tertegun. "Iya." Chris tidak suka mengeluh dan hanya mengangguk. "Bukannya aku sudah memberitahumu sebelumnya? Kalau ketemu dengan orang yang mencari masalah, jangan basa-basi lagi, langsung saja lempar orang itu ke dalam laut." Valentino tampak menyindir. Begitu kata-kata ini dilontarkan, semua orang tercengang. Tidak hanya para bos kekuatan besar di kota Kama, bahkan Alden pun tercengang. "Kamu, Tommy? Kamu mungkin belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Lagi pula, semua temanku lebih berkelas. Orang yang berstatus rendah tidak memenuhi syarat untuk mengenalku. Aku akan memperkenalkan diriku. Namaku Alden Laksmana. Orang-orang juga akan memanggilku Putra Mahkota Alden," kata Alden sembari melirik Valentino. "Aku tidak bertanya padamu, jadi tolong tunggu sebentar," jawab Valentino tanpa menoleh ke belakang. Ucapan ini membuat Alden tidak bisa berkata-kata. "Katakan, apa yang harus dilakukan kalau ada yang mencari masalah?" tanya Valentino kepada Chris sambil mengernyit. "Kak Valentino, tapi... Chris menggertakkan giginya. Dengan sikap Chris, dia sudah lama ingin menjatuhkan Alden. Namun demi situasi keseluruhan, Chris tetap tidak berani melakukannya. "Jangan tapi-tapian lagi. Hari ini, aku akan mengajari kalian. Sebagai rekanku, kamu harus tahu bagaimana caranya memperlakukan orang yang kamu temui." Valentino mengibaskan tangannya, lalu perlahan berbalik dan menatap Alden sambil menyunggingkan senyuman yang ramah. "Putra Mahkota Alden ya? Aku sudah lama mendengar namamu. Namaku Tommy Wijaya." Valentino tersenyum, lalu mengulurkan tangannya ke arah Alden. Alden melirik Valentino, tapi tidak menjabat tangan Valentino, melainkan menyentuh dagunya dan berkata, "Aku pernah bermain bersama Timothy. Dia pernah memberitahuku kalau keluarga Wijaya memiliki seorang anjing terlantar, sepertinya bernama Tommy. Jangan-jangan itu kamu?" Alden berpura-pura bodoh, sorot matanya terlihat menghina. Semua orang di sekitar pun tercengang. Kata-kata Alden ini jelas sedang menghina. Dengan temperamen Valentino, apa dia akan menahannya? "Hai MPH, benar, itu aku. Aku diusir dari keluarga Wijaya 3 tahun yang lalu." Tidak ada yang kepikiran kalau Valentino sama sekali tidak marah, melainkan mengulurkan telapak tangannya lagi. Bahkan memberi orang sebuah perasaan bahwa Valentino merendah di depan Alden. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Valentino. "Ayah, sepertinya keluarga Wijaya tetap tidak berkuasa di hadapan anggota pemerintah kota Kama," kata Juan sambil menghela napas pelan. Bab 1638, hanyalah sampah. Semalam, Valentino menyuruh para tokoh kota Kama untuk berlutut dan mematuhinya. Betapa berkuasa dan kuatnya dia.
Namun hari ini, dia malah begitu rendah hati di depan Alden dan anak pejabat lainnya. Alden sama sekali tidak mau berjabat tangan dengan Valentino, tapi Valentino masih mengulurkan tangannya lagi. Ya, bagaimanapun juga, pemerintah mewakili para petinggi. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Wijaya, mereka tidak akan berani melawan petinggi. Aaron mengangguk. Tidak hanya mereka yang berpikir begitu, para tokoh besar yang lain juga saling memandang dan mendapatkan tatapan penuh arti dari mata satu sama lain. Meskipun keluarga Wijaya kuat, mereka tetap harus merendah di depan Alden. Tergantung apa yang ingin Alden lakukan hari ini. Beneran kamu? Alden menatap Valentino dengan pura-pura terkejut, tapi dia tetap tidak menjabat tangan Valentino. Anjing terlantar sudah bisa menjadi kepala keluarga? Apa keluarga Wijaya tidak memiliki orang yang bisa memimpin lagi? Alden berpura-pura bingung, lalu melihat ke sekeliling. Senyum di wajah Valentino tidak berkurang sama sekali. Dia lagi-lagi mengulurkan tangannya dan berkata, "Maaf telah membuat lelucon di depan putra mahkota Alden. Aku hanya beruntung saja." Ini adalah ketiga kalinya Valentino mengulurkan tangannya. Namun, Alden masih tidak mengulurkan tangannya, sorot matanya tampak semakin menghina. Kelakuan Valentino saat ini membuat Alden sangat meremehkannya. Hanyalah keluarga Wijaya. Ingin menjadi master? Memang lucu sekali. Alden mendengus dingin, lalu berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba, Valentino berhenti tersenyum, lalu berteriak dengan suara rendah. "Tunggu sebentar, putra mahkota Alden. Kenapa?" Alden mengernyit pelan, lalu segera berbalik untuk menatap Valentino. Namun, sebelum dia bisa melihat wajah Valentino dengan jelas, tiba-tiba dia merasakan sebuah bayangan hitam menyerangnya. Kemudian, tanpa menunggu Alden bereaksi, sebuah telapak tangan sudah menampar Alden dengan kuat. Plak! Suara tamparan yang keras ini langsung bergema di seluruh arena. Setelah itu, suasana seluruh Pulau Wai keluarga Wijaya menjadi hening. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Alden yang dikenal sebagai putra mahkota kota Kamar, dipukuli. Alden ditampar orang di depan umum. Terlebih lagi, Valentino yang menamparnya. Apa yang terjadi ini? Bukannya Valentino masih merendahkan diri di depan Alden? Atau Valentino sengaja melakukannya? Saat ini, Alden menutupi wajahnya. Kepalanya juga berdengung, lalu dia menatap Valentino dengan tatapan tak percaya. "Kamu, beraninya kamu menamparku?" teriak Alden dengan mata terbelalak. "1 kali, 2 kali, tidak ada ketiga kali atau keempat kali lagi. Aku sudah mengulurkan tanganku 3 kali, tapi kamu tidak ingin menjabatnya. Kamu harus punya sopan santun. Kalau kamu tidak tahu sopan santun, aku akan mengajarimu." Valentino menatap Alden dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Saat ini, Valentino berdiri tegak. Dia terlihat sangat berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Aura yang awalnya tertahan, sekarang semuanya terpancarkan, membuat banyak orang merasa ketakutan. Melihat penampilan kuat Valentino saat ini, semua orang tercengang. Aaron dan lainnya pun langsung kepikiran dengan aura Valentino yang kuat kemarin malam. "Kamu hanyalah seseorang yang diusir dari keluarga. Atas dasar apa kamu menyuruhku berjabat tangan denganmu?" Alden menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba meletakkan telapak tangannya dan berjalan menuju Valentino. "Kamu menyebut dirimu sendiri sebagai putra mahkota, tapi kamu tidak dididik oleh keluargamu. Benar-benar sampah." Valentino mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menampar Alden lagi. Plak! Di bawah kecepatan Valentino yang sangat tinggi, Alden bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Jadi, Alden ditampar lagi. Semua orang tercengang lagi. "Tamatlah! Ayah, Priawaya Tommy akan tamat." Mendengar ini, Jian melebarkan matanya, wajahnya juga penuh dengan keterkejutan.
Valentino bisa membuat masalah di kota Kama karena ada anggota pemerintah yang mendukungnya. Kalau tidak, lebih dari 20.000 prajurit mungkin sudah diusir sebelum tiba di Gedung Mutiara. Namun sekarang, sikap Valentino terlalu sombong. Dia bahkan berani menampar Alden. Hal ini sudah melewati batas toleransi petinggi. Siapa itu Alden? Keponakan dari petinggi penting kota Kama, sebagian besar keluarganya juga bekerja di departemen pemerintah. Anggota keluarga lainnya juga merupakan konglomerat. Benar-benar memiliki kekuasaan dan kekayaan. Biasanya, Alden dimanjakan, semua hal yang dia mau akan terwujudkan. Jika Alden ingin melenyapkan sebuah kekuatan di kota Kama, itu sangatlah mudah. Jangankan menampar Alden di depan umum, sejauh ini tidak ada orang yang berani bertindak sembrono di depannya. Namun saat ini, Valentino benar-benar melakukannya. Jikalau Alden menggunakan latar belakang keluarganya, bagaimana Valentino harus menyelesaikannya? Tommy, beraninya kamu memukulku. Hari ini, aku akan membuatmu mati. Hari ini, keluarga Wijaya akan dilenyapkan. Kamu itu memandang rendah pemerintah kota Kama. Ini berarti kamu sudah meremehkan seluruh negara Nagon. Alden sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju Valentino lagi. Plak! Seketika tamparan ketiga langsung menghampiri wajah Alden. Hanya dengan kamu, sudah ingin mewakili negara Nagon. Aku menyarankan kamu untuk tahu diri. Valentino tersenyum tipis. Setelah mengeluarkan tamparan, dia perlahan meletakkan kedua tangannya di belakang punggung lagi. Seolah sesederhana memukul mati seekor nyamuk saja. Melihat ini, Chris dan Mario yang berada di belakang merasa sangat menyenangkan. Sial! Kak Alden telah dipukuli. Ayo kita serang! Belasan anak pejabat akhirnya sadar, lalu bergegas menuju Valentino. Bahkan ada beberapa anak pejabat yang benar-benar mengeluarkan belati tajam dari pinggang mereka. Dalam 1 menit, buat mereka semua berlutut di tanah. Valentino mengibaskan tangannya dengan tenang. Baik. Chris segera menjawab, dia sudah menahannya untuk waktu yang lama. Shoo! Ratusan prajurit Maple Pavilion langsung menyerang mereka tanpa berbasa-basi. Tommy, apa kamu benar-benar ingin mati? Apa kamu tahu apa identitas mereka? Apa kamu tahu apa identitasku? Kamu akan menyinggung seluruh pejabat kota Kama. Keluarga Wijaya akan dilenyapkan. Bagaimanapun juga, Alden tidak menyangka Valentino akan berani menyentuh mereka. Karena itu, saat ini Alden tidak bisa menahan kepanikannya. Awalnya, Alden berpikir untuk datang dengan identitas putra mahkota kota Kama, lalu menindas Valentino yang disebut dengan Master Kota Kama ini di depan semua orang. Tidak disangka, Valentino menampar Alden 3 kali berturut-turut sejak Alden bertemu dengannya, membuat Alden kebingungan. Valentino mencibir dan berkata, wilayah perairan keluarga Wijaya adalah area pribadi. Kalian sesuka hati datang ke sini dengan senjata api untuk mencari masalah. Mengapa aku masih harus memedulikan identitasmu? Jangan peduli dengan identitas mereka. Patahkan salah satu lengan mereka, lalu buang ke laut. Pak Hendrik, hubungi pejabat kota Kama untuk datang membawa pulang anak mereka. Katakan pada mereka, kalau anak mereka tidak dididik dengan baik, aku akan mewakili mereka untuk mendidiknya. Valentino mencibir, lalu dia langsung mundur 2 langkah. Malam kemarin, Valentino langsung menaklukkan kekuatan bawah tanah dan keluarga lama di kota Kama. Jadi hari ini, Valentino ingin menyentuh kekuatan pemerintah kota Kama. Bab 1639, memohon belas kasihan. Setelah Valentino selesai berbicara, Aaron dan tokoh besar lainnya langsung tercengang. Mereka selalu berpikir bahwa Valentino tidak menyentuh orang-orang pemerintah karena dia tidak berani. Namun, melihat tindakan Valentino sekarang ini, seharusnya Valentino bukan tidak berani, tapi tidak ingin, kan? Ini adalah gaya Tommy. Tommy, beraninya kamu! Umpat Alden dengan marah.
Kalau begitu kamu bisa lihat apakah aku berani. Putra mahkota Alden kan? Meskipun kamu adalah putra mahkota, hari ini aku tetap akan menyerangmu. Chris, hajar dia dulu. Valentino mendengus dingin. Lebih dari 100 prajurit Maple Pavilion langsung bergegas maju. Di mata mereka, tidak ada pejabat, hanya ada rekan dan musuh mereka. Kalau kamu mempermalukan rekanku, maka kamu adalah musuhku. Aku pasti akan menyerangmu. Biasanya, belasan anak pejabat kota Kamor menggunakan identitas mereka untuk menindas orang. Ketika menindas orang lain juga tidak berani melawan mereka. Namun, hari ini mereka gagal menindas Valentino dengan identitas mereka. Jadi, mana mungkin mereka bisa melawan prajurit Maple Pavilion yang tangguh dalam pertempuran ini? Begitu kedua belah pihak berhadapan, perbedaannya sudah terlihat dengan jelas. Bam! Bam! Pakai belati. Ketika aku bermain belati, kamu masih berada di rahim ibumu. Serang! Bam! Klang! Lebih dari 100 orang melawan belasan anak pejabat, itu benar-benar mudah dan santai. Dalam waktu kurang dari 20 detik, belasan anak pejabat dipukuli dan diinjak oleh prajurit Maple Pavilion. Mereka bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Bukannya kamu tadi sangat arogan? Chris mencibir dan berjalan menuju Alden. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Alden melihat senyum Chris yang menyeramkan, lalu tanpa sadar mundur 2 langkah. Lakukan apa? Berlututlah kepadaku. Brengsek! Tiba-tiba, Chris berteriak, lalu melompat sembari mengangkat pistol. Tubuh Chris terangkat ke udara, kemudian dia mengangkat pistol dan menghantamkannya ke kepala Alden dengan kuat. Alden menatap dengan mata terbelalak, dia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Bam! Pukulan keras ini mengenai bagian atas kepala Alden. Alden hanya merasa kepalanya seperti ditabrak sepeda motor yang melaju kencang. Bola mata Alden berputar, tubuhnya juga terhuyung-huyung, tapi dia tidak langsung jatuh ke tanah. Cukup kuat, ya? Sial! Berlututlah! Chris mengangkat pistol dengan kedua tangannya, lalu menghantamkannya dengan kuat lagi. Bam! Dahi Alden langsung terluka dan berdarah. Alden langsung memutar bola matanya, lalu langsung jatuh ke tanah. Seiring dengan jatuhnya Alden ke tanah, belasan anak pejabat juga tersungkur di tanah. Belasan gadis yang tersisa pun berteriak. Wajah mereka menjadi pucat pasi hingga tidak berani berbicara lagi. Kapan mereka pernah melihat situasi seperti ini? Biasanya, ketika para gadis mengikuti Alden dan lainnya, mereka hanya menyaksikan Alden dan lainnya menindas orang lain. Belum pernah mereka melihat Alden dan lainnya ditindas oleh orang lain. Hari ini, mereka akhirnya melihat pemandangan itu di mana Alden dan lainnya ditindas habis-habisan oleh orang lain. Aaron dan Juen langsung tercengang. Para tokoh bisnis dan keluarga lama juga sangat tercengang. Para tokoh kekuatan bawah tanah bahkan lebih ketakutan lagi, mereka sama sekali tidak berani berkata-kata. Suasana di tempat seketika menjadi hening. Alden dan lainnya jelas ditindas habis-habisan oleh Valentino. Tidak ada yang berani percaya bahwa Valentino akan begitu sombong dan akan bertindak sesuka hatinya. Apa Valentino masih ingin terus menetap di kota Kamor? Sial! Apa dia tidak melihat di mana ini? Dia ingin memamerkan latar belakangnya dan menunjukkan kekuatannya. Chris mendengus dingin dan berkata, Aku akan memberitahumu dengan jelas, kalau aku tidak memukulmu, bukanlah aku tidak berani, tapi aku takut akan membuat masalah untuk Kak Valentino. Selama Kak Valentino memberi perintah, meskipun ayahmu akan datang, aku juga berani melawannya. Kalau ayahmu ada di sini, aku juga akan memukuli ayahmu. Kata-kata Chris ini membuat wajah belasan anak pejabat semakin memerah. Dijatuhkan ke tanah di depan semua orang, juga diinjak sampai tidak bisa berdiri. Semua ini benar-benar memalukan. Sekarang, mereka hanya ingin menyembunyikan diri mereka,
lalu menggunakan kekuatan keluarga untuk membalas dendam kepada Valentino secara gila-gilaan. Aaron dan yang lainnya ingin maju untuk menghentikan mereka. Namun, setelah ragu sejenak, Aaron dan lainnya tetap tidak berani bergerak sembarangan. Saat ini, bersikap diam adalah hal yang paling harus mereka lakukan. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan besar. Orang-orang seperti mereka ini tidak berani ikut bercampur tangan. Kak Valentino, apa yang harus dilakukan? Tanya Chris sambil mendongak. Kita harus tepati ucapan kita. Buang ke laut. Valentino mengibaskan tangannya dengan santai. Tommy, apa kamu benar-benar berani, hah? Saat ini, dahi dan lubang hidung Alden sedang berdarah. Hai MPH. Valentino mencibir dan tidak menjawab Alden. Biasanya, Valentino adalah orang yang tidak bisa diperlakukan dengan keras. Jika Alden berbicara dengan baik-baik, itu tidak akan apa-apa. Jika Alden bilang Valentino tidak berani, maka Valentino akan membiarkan Alden melihat apakah dirinya berani atau tidak. Chris terkekeh, lalu meraih pakaian Alden dan menariknya. Kemudian, Chris bertanya sambil tersenyum penuh arti. Hei, jangan panik. Di laut ini benar-benar ada hiu. Coba tebak dari mana aku tahu itu? Belasan anak pejabat lainnya juga ditarik. Bukannya kamu mencari Timothy? Timothy itu langsung dicabik-cabik oleh hiu di laut. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi, aku tahu ada hiu di sini. Sekarang, seharusnya kamu bersihkan darah di wajahmu itu. Jangan sampai hiu mencium bau darahmu. Setelah Chris selesai berbisik di telinga Alden, dia langsung menarik Alden ke tepi pantai. Wajah Alden menjadi pucat seperti disambar petir. Prajurit Maple Pavilion juga ikut menarik para anak pejabat, lalu mengikuti jejak Chris. Ah, lepaskan aku. Jangan membuangku ke laut untuk jadi makanan hiu. Aku takut. Aku bersalah, Kak Tommy. Aku tidak ingin dibuang ke laut. Ada dua anak pejabat yang tidak bisa menahan lagi, lalu langsung memohon belas kasihan. Seorang pria tua dari keluarga kota Kamar juga melangkah maju dan membujuk Valentino. Tuan muda Tommy, tolong pikirkan lagi. Hai MPH, aku tahu apa yang dipikirkan kalian dalam hati. Tatapan Valentino perlahan menyapu kerumunan, seolah-olah dia telah mengetahui pikiran mereka. Kalau begitu, hari ini kalian lihatlah dengan baik-baik. Apa aku tidak ingin melakukannya atau tidak berani melakukannya? Lalu, kalian bisa mempertimbangkan kembali sikap kalian saat menghadapi keluarga Wijaya kelak nanti. Setelah Valentino mengatakan itu, dia tiba-tiba mengibaskan tangannya dan berkata, Lempar. Baik. Plap. Plap. Ada dua anak pejabat yang langsung terlempar ke laut. Seolah seperti sedang melempar batu ke air. Tanpa berbelas kasihan dan buang begitu saja. Ah! Ah! Wajah kedua anak pejabat itu langsung menjadi pucat karena ketakutan, lalu mereka pun buru-buru bergegas menuju perahu motor. Bab 1640, pemeran utama datang. Paf! Air memercik kemana-mana, kedua anak pejabat itu terus mendayung dengan segenap kekuatan mereka. Ketika baru tiba, sikap mereka sangat mendominasi, seolah-olah tidak ada yang mereka takuti di dunia ini. Namun, saat ini, mereka sudah ketakutan setengah mati. Mereka hanya ingin cepat-cepat kabur menyelamatkan diri. Lari! Ada hiu datang! Cepat! Chris menarik kerah Alden sambil berteriak kepada dua anak pejabat itu. Kedua anak pejabat itu tidak berani menoleh. Mereka mengerahkan segenap tenaga untuk berenang menuju perahu motor. Namun, raut muka anak-anak pejabat yang ada di pantai sudah pucat pasi. Bu, Tuan muda Tommy, kami mengaku salah. Kami benar-benar mengaku salah. Tolong jangan lempar kami ke bawah. Kami mohon. Selain Alden, belasan anak pejabat itu berlutut sambil meminta ampun. Tidak peduli apa identitas dan latar belakang mereka,
saat ini nyawa mereka ada di tangan Valentino. Kalaupun nanti ke depannya mereka akan balas dendam, saat ini mereka harus bisa bertahan hidup dulu, bukankah begitu? Hanya Alden yang mukanya penuh amarah, tidak bersedia memohon belas kasihan. Dengan statusnya, dia tidak akan membiarkan dirinya tunduk pada Valentino. Tuan Muda Valentino, tindakan Anda ini. Kening Hendrik mengernyit, dia juga datang membujuk Valentino. Valentino baru bangkit di kota Kama, belum sepenuhnya berkuasa. Jelas bukan keputusan bijak untuk menyinggung lebih dari belasan pejabat berstatus tinggi pada saat yang bersamaan. Pak Hendrik, aku sudah memberi mereka kesempatan. Kita tidak boleh kalah prinsip dengan siapapun. Selain itu, kalau gejala dan cara-cara seperti ini tidak dipadamkan sejak awal, mereka akan semakin keterlaluan. Ujar Valentino. Kalau ingin berdiri teguh di kota Kama, dia memang perlu mendapatkan dukungan dari pejabat yang ada. Namun, itu bukan berarti harus bersabar dan tunduk terus-terusan. Kalau orang-orang itu sudah merasakan manfaat dari intimidasi, kemungkinan besar tindakan mereka ke depannya akan semakin keterlaluan. Apalagi, di saat begini Alden masih berani mencari masalah, Valentino merasa ada seseorang di balik semua ini. Dia ingin tahu siapa sebenarnya orang di balik Alden. Jangan harap bisa mempermainkan dia seenaknya. Baiklah, kalau begitu. Terserah Tuan Muda Valentino. Hendrik ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya tetap tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Hendrik tiba-tiba berpikir bahwa dia juga menyembunyikan sesuatu dari Valentino. Namun, Valentino juga sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Contohnya, latar belakang keluarga Yoanda Kota Makmur. Kenapa Valentino bisa begitu yakin keluarga Yoanda akan mendukungnya sepenuhnya? Kalau Angel benar-benar hanya anak dari teman lama Hanaga, apakah Hanaga benar-benar akan membantu Valentino sepenuh hati hanya karena Angel? Hendrik tidak mengerti. Dia selalu merasa Valentino mungkin tahu lebih banyak daripada dirinya. Pokoknya dia tidak bisa memahami Valentino yang sekarang ini. Kak Valentino, lempar tidak? Tanya Chris. Valentino melihat ke kejauhan, lalu tersenyum pelan. Tidak perlu terburu-buru. Ada yang datang. Benar saja, sesuai dugaannya, pemeran utama akhirnya datang. Saat ini, ada sebuah kapal besar di laut yang jauh. Di atas kapal besar ini, ada sederet nomor khusus. Nomor ini menunjukkan bahwa kapal ini khusus digunakan para pejabat. Kapal besar bernomor itu melaju cepat, menerjang ombak hingga tiba di Pulau Waya keluarga Wijaya. Valentino tersenyum, dia beranjak ke tepi pantai. Tommy, habislah kamu. Kamu pasti mati. Alden menggertakkan giginya sambil menatap Valentino dengan sinis. Valentino tidak menjawab. Dia hanya mengamati kapal itu berlabuh perlahan, kemudian sekelompok orang keluar dari geladak. Masing-masing dari mereka mengenakan seragam khusus, semuanya terlihat tampan dan perkasa. Aduh! Aaron dan yang lain melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak, hati mereka dipenuhi rasa takut. Sudah berakhir. Tommy pasti akan mati. Gumam Juen tanpa bisa ditahan. Bukan hanya Jian, ratusan perwakilan kota Kamo juga berpikir kalau keluarga Wijaya akan sulit membereskan masalah ini. Berani membuat masalah bukanlah apa-apa. Kuncinya adalah setelah membuat masalah, kamu harus punya kemampuan untuk membereskan masalah ini. Kalau bisa begitu, baru namanya benar-benar lihai. Sekarang mereka sangat ingin melihat bagaimana Valentino akan membereskan masalah ini. Di geladak saat ini, satu demi satu bos dengan status sangat tinggi berjalan keluar. Kebetulan sekali, kebanyakan dari mereka adalah para senior dari keluarga anak-anak pejabat itu. Saat ini, Valentino tidak hanya memukuli junior mereka, tapi juga melempar junior mereka untuk dimakan hiu. Bagaimana cara Valentino membereskan masalah ini? Semua orang perlahan turun dari kapal, dipimpin oleh pria paruh baya yang berada paling depan. Pria paruh baya itu mengenakan seragam khusus. Dia tampan dan berwibawa. Dia berjalan dengan penuh semangat,
dengan tangan yang berayun tegas. Sekali lihat juga orang akan tahu pria ini sudah lama berada di posisi tinggi. Pandangan mata pria paruh baya ini tajam bagai elang, seperti meremehkan semua hal, membuat orang lain merasa hormat. Albert Laksmana dari kota Kamar. Tuan Tommy, kudengar hari ini adalah hari bahagia keluarga Wijaya, jadi kami ke sini untuk ikut minum-minum. Ujar Albert dengan ramah sambil tertawa senang. Selamat datang di wilayah perairan keluarga Wijaya. Tentu saja ada arak untuk seorang teman. Kata Valentino sambil bertepuk tangan. Valentino tidak menjelaskan kalimat itu lebih lanjut, tapi orang itu seharusnya paham. Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Albert tersenyum tipis sambil membawa beberapa tokoh besar dari pemerintahan turun dari kapal. Namun, ketika melihat pemandangan di depannya, dia langsung tercengang. Saat ini, lebih dari belasan anak pejabat sedang berlutut di lantai dengan muka penuh luka. Alden segera memanggil. Paman kedua, tolong aku. Albert menoleh. Dia langsung melihat penampilan menyedihkan Alden saat ini. Dahi Alden berdarah, lubang hidungnya juga berdarah. Penampilannya sungguh mengenaskan. Alden, apa yang terjadi? Albert beranjak ke depan Alden. Chris mendengus kesal lalu melepaskan tangannya yang memegang Alden. Beberapa pejabat lain juga berjalan ke depan junior keluarga mereka dan membantu junior-junior mereka bangun. Kemudian, mereka semua menatap Valentino dengan raut wajah tidak bersahabat. Tuan Tommy, sepertinya kamu tidak mengenal anak-anak ini, ya? Albert menarik Alden untuk bangun lalu menoleh untuk melihat Valentino. Valentino tersenyum. Maksud dari ucapan Albert sangat jelas. Valentino tidak mengenal Alden Laksmana dan yang lain. Itu sebabnya Valentino memukuli mereka. Namun, sebentar lagi Valentino akan tahu identitas mereka, setelah itu baru kita bicarakan tentang masalah yang lain. Aku tahu, tentu saja aku tahu. Putra mahkota kota Kamar yang hebat, kan? Kata Valentino dengan santai sambil melambaikan tangannya. Kata-kata itu membuat semua orang terkejut. Albert sudah berbaik hati, tapi Tommy malah sengaja tidak menerimanya. Albert juga sedikit tertegun. Dia tidak menyangka Valentino akan mengaku begitu cepat. Jika Valentino memukul Alden karena tidak tahu identitasnya, itu bisa dibilang hanya salah paham. Sekarang, Valentino sudah tahu identitas Alden, tapi tetap memukulnya. Sepertinya tindakan Valentino ini sedikit gila. Tuan Tommy, kamu sepertinya perlu memberikan kami sebuah penjelasan mengenai masalah ini. Albert menoleh. Dia menatap Valentino dengan tajam. Bab 1641, latar belakang yang menakjubkan. Eren beserta para bos kota Kamar mundur beberapa langkah. Mereka tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Albert adalah orang yang paling berkuasa di kota Kamar. Latar belakang Albert sangat menakjubkan. Menurut kabar yang beredar, Albert juga punya dukungan di kota makmur, itu sebabnya dia bisa naik pangkat begitu cepat. Semua pejabat di kota Kamar harus tunduk kepada Albert. Apalagi kali ini Valentino bisa dibilang sudah menyinggung semua tokoh besar dalam pemerintahan. Dalam keadaan seperti itu, jangankan keluarga Waku, bahkan para tokoh tua di kota Kamar pun tidak akan berani mengucapkan sepatah kata. Penjelasan? Penjelasan apa? Tanya Valentino tenang dengan kedua tangan dilipat di belakang punggung. Asisten Albert melangkah maju dengan ekspresi muram. Apa ini cara keluarga Wijaya memperlakukan tamunya? Valentino tersenyum, lalu berkata, tentu saja kami tidak boleh memperlakukan tamu kami seperti ini, tapi kamu harus bisa bersikap sebagai tamu dahulu. Tanpa menunggu mereka berbicara, Valentino melanjutkan. Aku tidak mau tahu siapa nama mereka, yang pasti wilayah perairan keluarga Wijaya adalah wilayah pribadi. Mereka tidak hanya menerobos masuk tanpa izin. Mereka datang ke sini lalu berbicara kasar, bahkan membawa senjata untuk melukaiku. Aku hanya membela diri. Apakah itu salah?
Apa aku tidak boleh menghukum mereka yang masuk ke wilayah pribadi keluarga kami tanpa izin dengan membawa pisau? Kata-kata Valentino begitu tegas, membuat Albert dan yang lain tidak bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam ucapan Valentino. Valentino memandang Albert penuh arti. Orang ini seharusnya sudah tahu bagaimana ini bisa terjadi, ya kan? Melihat kekuasaan Valentino yang naik begitu cepat, Albert ingin menekan Valentino untuk menunjukkan posisinya di kota kamar. Sungguh menggelikan. Bahkan jika Valentino tidak mau mencolok, Hanaga juga tidak akan membiarkan Valentino tunduk pada orang lain. Saat ini, Valentino mengemban tugas dari Hanaga. Valentino tidak takut pada apapun. Raut wajah Albert berubah suram. Dia melirik luka di wajah Alden dengan kening berkerut. Tuan Tommy, keponakanku memang sedikit keterlaluan karena tidak paham aturan di sini. Tapi kamu menindasnya seperti ini dengan mengandalkan jumlah orang. Bukankah ini juga tidak pantas? Albert berbicara perlahan. Dia masih tidak ingin membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tidak paham? Valentino mengelus dahinya, lalu diam sebentar. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju dan menampar Alden. Plak! Terdengar suara nyaring diikuti dengan munculnya sebuah bekas tamparan di muka Alden. Kalau dia tidak paham, aku akan mengajarinya agar paham. Jangan sampai nanti dibilang tidak pernah diajari di rumah, kata Valentino. Setelah tamparan ini, Albert dan Alden semakin tertegun. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Baik itu Chris, Mario, Hendrik, Aaron, para bos kota kamar, juga para pejabat kota kamar, semuanya menatap Valentino dengan mata terbelalak. Semua orang yang ada di tempat itu terdiam. Di depan Albert sang penguasa kota kamar ini, Valentino berani menampar muka keponakannya. Tindakan ini sudah lebih dari gila. Kalau mau memukuli anjing juga harus melihat siapa pemiliknya. Sebelum Albert datang, tidak masalah Valentino memukul Alden. Valentino bisa minta maaf dan bilang tidak kenal Alden. Bagaimanapun, Alden dan teman-temannya yang salah. Albert tidak akan banyak bicara demi menjaga harga dirinya. Namun saat ini, Albert sudah datang ke tempat ini. Valentino tetap saja menampar muka Alden sekali lagi di depan Albert. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tamparan ini tidak hanya mengenai muka Alden, tapi sama juga dengan menampar muka Albert. Di kota Kamo ini, siapa yang berani menampar muka Albert? Sepanjang sejarah kota Kamo, Valentino jelas yang pertama. Jadi, Albert sebagai penguasa nomor 1 kota Kamo, apa yang akan dia lakukan? Semua orang diam, menunggu Albert berbicara. Saat ini, lebih dari belasan senior dari keluarga anak-anak pejabat itu juga menatap Albert dalam diam. Pada titik ini, sudah bukan giliran mereka untuk berbicara. Semua terserah kepada Albert untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Tommy, kamu benar-benar keterlaluan. Aku dengar keluarga Wijaya mengadakan upacara pengangkatan kepala keluarga, jadi sengaja mengajak orang-orang untuk memberi selamat. Apakah ini cara keluarga Wijaya memperlakukan tamu? Albert berdiri tegak dan menatap Valentino dengan kedua tangan dilipat di belakang. Seorang tamu tentu saja harus disambut dengan hangat. Kalau musuh, tentu saja harus dibalas. Maaf, Tuan Albert, perangaiku memang sedikit jelek. Aku sudah terbiasa dimanja Tuan besar sejak kecil. Semoga Tuan Albert bisa maklum. Valentino terkekeh, kata-katanya membuat Albert tidak bisa berkutik. Saat ini, Valentino sedang mencemooh dalam hatinya. Melihat ekspresi Albert, Valentino sudah bisa menebak kalau orang-orang ini pasti tahu jelas semua tindakan Alden dan teman-temannya sebelum ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Alden sebodoh itu sampai sengaja menyinggung Valentino di saat seperti ini? Jika Alden berani melakukannya, berarti ada orang yang mendukungnya. Alasannya juga sangat mudah ditebak. Albert tidak ingin Valentino berkuasa di kota Kama, jadi dia ingin menggunakan kekuatan pemerintahan untuk menekan Valentino. Namun, Albert jelas tidak tahu karakter Valentino yang tidak bisa disinggung. Kalau Valentino senang,
semua orang bisa senang. Kalau Valentino tidak senang, kamu tidak akan dihargai di depan Valentino. Lebih penting lagi, tindakan Valentino hari ini sangat beralasan, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan Valentino. Paman kedua, aku akan membunuhnya. Dia berani memukulku, juga berani mengancamku. Bahkan ingin melemparku ke laut untuk dimakan hiu. Aku, Alden Laksmana, tidak pernah dipermalukan seperti ini. Gigi Alden bergemeletuk, kemarahan di wajahnya semakin intens. Semakin dipikirkan, dia merasa semakin marah. Namun, Valentino bahkan tidak melihat Alden. Sekarang setelah Albert muncul, Alden tidak lagi pantas mendapatkan perhatian Valentino. Alden bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Valentino. Albert melambaikan tangannya perlahan, lalu menatap Valentino dengan muka suram. Dia tidak memiliki anak, jadi dia memperlakukan Alden sebagai anaknya sendiri. Kalaupun mengesampingkan statusnya sebagai penguasa di kota Kamar, dia bisa dibilang masih setengah ayah bagi Alden. Bagaimana dia bisa senang ketika melihat Alden dipukuli? Tuan Tommy, mungkin Alden memang ada salah. Tapi kamu sudah memukulnya, kamu juga sudah melampiaskan kemarahanmu. Sesuai aturan, sekarang seharusnya giliran kamu meminta maaf kepadanya. Albert tidak langsung membalas Valentino, dia seperti sedang memberi kesempatan kepada Valentino untuk mengalah. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa permintaan maaf ini mewakili makna yang sangat dalam. Jika Valentino benar-benar meminta maaf, itu berarti Valentino sedang meminta maaf kepada seluruh pejabat kota Kamar. Kemudian mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wijaya dari kota Kamar akan selalu ditekan oleh pejabat kota Kamar. Sekarang, mereka tinggal menunggu apa yang akan dilakukan Valentino. Tidak mungkin. Walaupun dia meminta maaf padaku, aku masih harus mempertimbangkan apakah akan menerimanya atau tidak. Valentino tersenyum tipis sambil melambaikan tangannya. Nada suaranya tenang, tetapi mengandung keyakinan dan ketegasan yang sangat kuat. Seolah-olah dia juga tidak menghormati Albert. Semua orang kembali terkejut. Bab 1642, Aku adalah dewa. Apa hari ini Valentino mabuk? Kurasa, kalau saja ada kacang, Tommy tidak akan mabuk seperti ini. Kalau dia bersikeras bertarung melawan Albert, akhirnya pasti buruk. Sebaiknya saat ini kita jangan memihak. Kita tidak sanggup memihak siapapun. Benar. Pihak pemerintahan saja tidak membicarakan hal ini. Jadi mari kita diam-diam saja. Saat ini, semua bos di kota Kamar sedang membicarakan hal itu, kemudian mereka menundukkan kepala dengan patuh. Jika Albert dan Valentino benar-benar bertarung, tidak ada yang berani ikut campur. Hal terpenting adalah, para bos di kota Kamar ini sangat memahami sebuah teori. Jika Albert benar-benar ingin berurusan dengan Valentino, mereka juga tidak perlu campur tangan. Hanya dengan satu tangan, Albert bisa langsung menghancurkan Valentino. Di depan Albert, yang lainnya hanyalah sampah belaka. Awalnya Jian ingin mengatakan sesuatu, mulutnya bergerak, tapi dia tetap diam. Dia sebenarnya ingin membantu Valentino mengucapkan beberapa patah kata, tetapi dalam menghadapi Albert, walau Aaron sekalipun, juga tidak berhak untuk menyela pembicaraan. Albert melipat tangannya ke belakang sambil menyipitkan matanya. Dia menatap Valentino dengan penuh arti. Sikap Valentino yang sangat keras itu benar-benar membuatnya tidak senang. Lagi pula, ini adalah di kota Kamar. Sementara kota Kamar adalah wilayah Albert. Jika dia membiarkan Valentino semakin besar, kelak posisinya harus taruh di mana? Tuan Valentino, aku pikir kamu harus mengerti satu hal. Ini adalah kota Kamar. Kata Albert perlahan sambil melangkah maju lalu menatap Valentino. Ketika dia mengatakan ini, sorot mata Albert sudah membawa sedikit ancaman yang tidak terdeteksi. Ancaman ini tentu saja diarahkan kepada Valentino. Tuan Albert, aku pikir kamu harus memahami satu hal. Ini adalah wilayah laut keluarga Wijaya. Valentino tidak mengubah raut wajahnya. Pembawaannya bahkan lebih tenang lagi dari sebelumnya. Nada bicaranya sangat santai. Mereka berdua saling berselisih, tidak ada yang mau mengalah.
Ucapan mereka yang tidak saing mengalah ini membuat seluruh penonton terdiam. Apa yang disebut dengan pertarungan antar dewa? Sekaranglah yang disebut dengan pertarungan antar dewa. Hanya dalam beberapa kata, nada bicara yang terdengar tenang dan santai, nyatanya, mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Ucapan mereka sangat bagus dan mereka tidak mau mengalah dengan mudah. Dalam keadaan seperti itu, hasil seperti apa yang akan mereka berdua dapatkan? Ketika Albert mendengar kata-kata Valentino, matanya semakin menyipit. Dia selalu merasa Valentino sepertinya telah mengetahui semuanya. Valentino tampaknya telah mengetahui segala sesuatu, termasuk Alden mengutus orang untuk mencari masalah serta perihal dia membawa orang dari pihak pemerintahan kemari. Hal ini membuat Albert merasa sedikit panik. Valentino hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahunan. Bagaimana dia bisa selihai itu? Albert bukannya belum pernah bertemu dengan orang dari keluarga Wijaya sebelumnya. Timothy punya hubungan yang lumayan bagus dengan Alden, jadi dia sering berhubungan dengan mereka. Namun, dibandingkan dengan Valentino, kehebatan Timothy bagaikan langit dan bumi. Tuan Valentino, aku tidak mengerti maksudmu. Maksudmu, di sini adalah wilayah laut keluarga Wijaya. Artinya kamu adalah pemilik tempat ini, kan? Albert menghentikan pikirannya dan bertanya lagi. Meskipun orang-orang di sekitarnya tidak mengangkat kepala mereka semua fokus mendengarkan. Setiap orang dari mereka tahu alasan kenapa Valentino dan Albert terus berbicara saat ini. Mereka ingin pihak lain salah bicara lalu menangkap kesalahan pihak lain. Setelah itu baru akan mulai menyerang. Sekarang, mari kita lihat siapa yang duluan tidak tahan atau kelemahannya ditangkap oleh pihak lain. Kenapa? Apa Tuan Albert tidak tahu kalau wilayah laut keluarga Wijaya adalah milik keluarga Wijaya saja? Valentino berpura-pura heran dan bertanya. Tapi tempat ini termasuk kota Kama. Ekspresi Albert yang awalnya tenang, kini akhirnya sedikit mengernyit. Sepertinya dia sudah agak tidak sabar. Ketika kata-kata ini diucapkan, sudah ada bau mesiu di antara kedua belah pihak. Orang-orang di sekitarnya seketika menegang. Setelah berbicara begitu lama, apakah hasilnya sudah mau diputuskan? Siapa yang lebih baik dalam perdebatan ini? Di bawah pandangan publik, Valentino menatap Albert lekat-lekat selama beberapa saat, kemudian tersenyum senang. Aku tidak peduli apakah tempat ini termasuk kota Kama atau tidak. Aku juga tidak peduli apakah wilayah laut keluarga Wijaya termasuk wilayah negara Nagon. Tapi sekarang, pada saat ini, aku, Tommy, berdiri di wilayah laut keluarga Wijaya, jadi aku adalah tuannya tempat ini. Di wilayah laut keluarga Wijaya, aku adalah dewa. Auranya sangat kuat, sikapnya sungguh angkuh. Dia berani menyebut dirinya sebagai dewa. Apa itu dewa? Menghadapi semua makhluk hidup, mengendalikan hidup dan mati dunia fana, serta memiliki kekuatan spiritual yang hebat. Tommy hanyalah seorang manusia biasa, beraninya dia memanggil dirinya dewa. Tommy, kamu ingin membelot? Albert benar-benar kehilangan semua kesabarannya. Mengenai wilayah laut keluarga Wijaya sudah menandatangani berbagai kontrak dengan para petinggi. Semuanya sudah jelas. Wilayah laut keluarga Wijaya adalah wilayah pribadi. Kecuali petinggi langsung mengutus orang kemari, orang lain tidak boleh ikut campur. Ini adalah penghargaan atas jasa kakekku pada saat itu dan juga merupakan kebanggaan kakekku. Aku adalah cucu Tuan Besar Wijaya. Aku punya tanggung jawab untuk melindungi hadiah ini dan mempertahankan kebanggaan ini demi dirinya. Kalau Tuan Albert tidak puas, kamu boleh coba. Kata-kata Valentino sangat belak-belakan dan tepat sasaran, sama sekali tidak memedulikan wajah pihak lain. Semua orang terkejut. Kalimat itu seperti guntur, setiap katanya menggemparkan tanah. Ucapannya seperti guntur yang menghancurkan bumi, bergema di telinga semua orang. Tommy benar-benar terlalu gila. Gila, agak berlebihan dan sangat tidak pantas. Bahkan Hendrik juga merasa kalau saat ini Valentino terlalu berlebihan. Namun, dia tahu Valentino pasti punya rencananya sendiri kenapa dia melakukannya. Jadi, Hendrik tidak akan mengatakan apa-apa. Semuanya diserahkan pada Valentino.
Ketika Albert mendengar kata-kata Valentino, matanya sedikit melebar, tapi dia tidak terburu-buru berbicara. Kita salah kira sebelumnya. Aaron menghela napas. Ada apa ya? Jean buru-buru bertanya dengan suara rendah. Aaron menggelengkan kepalanya perlahan, kemudian berkata dengan suara rendah. Kita semua mengira Tommy berani membuat masalah seperti ini di kota Kamal karena punya koneksi dengan petinggi kota Kamal. Sekarang, setelah dipikir-pikir, hal ini tidak sesederhana itu. Latar belakang orang yang mendukungnya itu mungkin lebih kuat dan ganas daripada kota Kamal. Ucapan Aaron seperti orang yang baru bangun dari mimpinya. Banyak orang di sampingnya terus mengangguk. Jelas, jika Valentino mengandalkan Albert, maka saat ini dia pasti tidak akan berani bersikap sesombong ini di depan Albert. Jadi, hanya ada satu alasan. Berarti latar belakang yang diandalkan Valentino, bahkan lebih kuat dari Albert. Namun, sekarang tidak tahu siapa yang diandalkan Valentino. Para bos kota Kamal sama sekali tidak tahu. Tommy, sebaiknya kamu jangan sesombong itu. Kamu yakin tetap bersikap seperti ini, kan? Albert perlahan menurunkan tangannya dan tubuhnya sudah memancarkan aura yang sangat kuat.